Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 9, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, hari ini kita akan kembali belajar IPS, belajar efektif. Setelah minggu lalu kita menghadapi penilaian tengah semester 1 atau PTS 1. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan tentang sosial budaya dan globalisasi. Dalam minggu ke depan juga kita akan bahas mengenai subbab itu. Nah, jadi materinya cukup sederhana, hanya mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Mudah-mudahan kalian semua aktif dalam materi kali ini. Nah, teman-teman, berbicara tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi di Indonesia, hal ini sudah sangat terlihat dalam lingkungan sekitar kita. Apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari perubahan sosial budaya maupun globalisasi. Hal itu menjalar dalam berbagai bidang kehidupan, maupun ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita telah mengalami banyak sekali perubahan. Hal itu diakibatkan dunia yang semakin maju. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian simak dulu video berikut ini. Di zaman postmodern, teknologi berkembang pesat. Pembangunan merata di kota-kota. Gedung-gedung menjulang tinggi. Lahan kosong semakin berkurang. Di era digital, anak-anak aktif dengan teknologi dan gadget. Berbeda dengan masa kini, pada masa lalu, anak-anak bebas bersosialisasi di dunia nyata. Renungkanlah sejenak untuk kembali ke masa lalu. Rindukah kalian? Kita sebagai manusia pasti selalu berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi, bagaimanakah contoh perubahan sosial itu? Oke, masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki. Sedangkan zaman sekarang 2 anak sudah cukup. Dulu, pergaulan sangat terbatas. Namun, di zaman modern, pergaulan jauh lebih bebas seperti minum alkohol dan merokok. Hubungan antara orang tua dengan anak sangat terbatas. Berbeda dengan sekarang, hubungan antara orang tua dengan anak lebih bebas. Dan dulu, keturunan merupakan ukuran status sosial yang tinggi. Sekarang, kekayaanlah yang menjadi tolak ukur status sosial. Terus, bagaimana dengan perubahan budaya? Dalam perubahan budaya,
contohnya dulu manusia hidup di gua, sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan cangkul, kini menggunakan traktor. Pabrik menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern menggunakan mesin, komputer, dan robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern menggunakan kapal laut dan pesawat terbang, dan sekarang jangkauan perdagangan lebih luas. Ada bentuk-bentuk kontak budaya yaitu 1. Antar bagian-bagian atau seluruh masyarakat. 2. Antar golongan yang bersahabat dan bermusuhan. 3. Masyarakat yang menguasai dan dikuasai. 4. Masyarakat sama besar dan berbeda besarnya. Dan yang terakhir, aspek budaya non-material dan material. Perubahan dianggap menguntungkan dan bermanfaat jika 1. Masyarakat merasa membutuhkan. 2. Perubahan itu dapat dipahami dan dikuasai. 3. Menguntungkan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. 6. Tidak merusak prestise. Dalam setiap hal, pasti ada pro dan kontra. Kenapa masih ada yang menolak perubahan tersebut? Perubahan itu dianggap merugikan karena yang pertama, menggunakan hal yang baru akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Yang kedua, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, bertentangan dengan nilai masyarakat. Dan yang keempat, penemuan material dan non-material sulit diintegrasikan dalam pola kebudayaan. Hal itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang mempertahankan keharmonisan, dan yang kedua, kelompok yang menginginkan kemajuan. Orang yang menghendaki perubahan berkecenderungan untuk berubah. Orang yang menolak perubahan berkecenderungan untuk bertahan. Untuk itu, masyarakat harus bersikap kritis terhadap perubahan sosial dan budaya yang ada. Tapi, bagaimana caranya? Jika kebudayaan itu masih bisa dipergunakan untuk pedoman hidup, maka masyarakat akan bertahan. Apabila kebudayaan itu tidak memberi manfaat, maka masyarakat harus mengadakan perbaikan terhadap kebudayaan tersebut. Orang yang bersikap kritis juga memiliki ciri-ciri, yaitu Pertama, peduli. Kedua, mampu memberikan saran positif. Ketiga, berani mengemukakan pendapat. Keempat, cermat dalam memilih perbuatan baik atau buruk. Kelima, mampu mengevaluasi diri sendiri. Jadi sekarang kita tahu contoh-contoh dan sikap terhadap perubahan sosial dan budaya. Seperti biasa, terima kasih. Demikian teman-teman materi kita pada hari ini, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang faktor perubahan sosial budaya dan globalisasi. Jadi kalian boleh belajar sendiri di rumah dengan media yang kalian miliki. Jangan lupa apa yang kita telah pelajari hari ini dicatat agar itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.